Pernyataan lama Ustadz Danu soal Dewi Persik bahwa di tubuhnya bercokol jin yang memicu sang biduan sering meledak-ledak kemarahannya, kali ini mendapat reaksi Saipul Jamil mantan suaminya. Yang menggegerkan publik adalah mengatakan jika benar ada sarang jin di tubuh Dewi Persik, maka Saipul Jamil meminta Ustadz Danu agar meruqyah DP agar jin dalam dirinya diusir dan pergi meninggalkan tubuh mantan istrinya. Selain itu, Saipul Jamil mengisahkan soal karakter DP, mantan istrinya yang temperamental dan bahkan disebutnya menyeramkan. Ya, secara gamblang Saipul Jamil bahkan mengaku bahwa ketika menikah dengan DP, dirinya kerap mendapat KDRT dari DP. Tahun pertama dan kedua, Saipul Jamil masih bisa bertahan. Namun di tahun ketiga, ia mengaku sudah tidak kuat lagi diperlakukan sangat rendah oleh DP sehingga memutuskan bercerai. Tetapi pengakuan berbeda diutarakan DP terkait alasan keduanya bercerai. Lantas pengakuan siapa sebenarnya yang benar? Terkait aksi DP yang telah mengumbar kisah Saipul Jamil di sosial media, Saipul Jamil mengaku serius akan menyeret mantan istrinya ini ke ranah hukum. Proses hukum tersebut akan diawali Saipul dengan melayangkan somasi. Lantas seperti apa tanggapan DP atas langkah hukum yang bakal dilakukan mantan suaminya ini? Benarkah DP juga serius berencana membuat laporan polisi untuk Saipul lantaran telah berkonsultasi dengan tim pengacara dan menyerahkan kasus ini kepada Syandi Arifin untuk diproses? Lantas seperti apa tanggapan Saipul Jamil atas langkah hukum DP tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali viral pernyataan lama Ustadz Danu soal Dewi Persik yang menyebutkan bahwa dalam diri sang biduan terdapat banyak jin yang bercokol dan dinilai sebagai penyebab emosi DP seringkali meledak-ledak. Belakangan ini kembali ramai menjadi perbincangan netizen. Pasca video tersebut viral lagi, Saipul Jamil sebagai mantan suami DP memberi reaksi yang mengejutkan. Saipul Jamil menjelaskan karakter dari mantan istri pertamanya tersebut. Yang mengejutkan adalah Saipul Jamil meminta kepada Ustadz Danu, apabila benar ada sarang jin dalam tubuh Dewi Persik, maka Saipul Jamil meminta agar DP diruqyah supaya jin dalam dirinya diusir dan pergi meninggalkan tubuh mantan istrinya. Hal itu diakui Saipul karena pada saat dirinya menikah dengan DP, dirinya melihat sendiri emosi DP yang meledak-ledak serta dinilainya sebagai sosok istri dengan temperamen tingkat tinggi. Lantas seperti apa pula DP menanggapi pernyataan Saipul dan Ustadz Danu tersebut? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya, karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Bukan galak, ini mah udah kasar, garang. Gitu. Perceraian gua bukan karena apa-apa, bukan karena penyimpangan seksual, bukan karena apa, tapi karena KDRT yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Pernah digini nih, sorry ya, tendang pala gue. Saksinya bude gue, Bu Haji Sumarni, di mobil gue. Cincin dibuang. Ya itu makanya, pokoknya udahlah, nggak kayak wanita normal yang lainnya kalau marah. Gitu, saya marah. Yang mengalahkan saya itu karena cinta. Itu.
saya nggak ngelawan. Tahun pertama saya nggak ngelawan, tahun kedua saya nggak ngelawan, tahun ketiga saya baru ngelawan. Makanya saya bilang baku hantam, cuman sekali. Karena itu bentuk perlawanan, bukan KDRT. Bayangin aja, hampir tiap saat saya di KDRT-in terus. Setahun 2 tahun, sampai terakhir perkawinan. Akhirnya saya nggak kuat, saking nggak kuatnya saya diinjak, dipukul, kayak udah bukan manusia dah saya. Makanya Ustadz Danu bilang ada jin ya, saya agak setuju dikit sih ya gitu. Bener, karena memang saya benar-benar diperlakukan kasar seperti hewan. Ada jin di tubuh mami katanya, udah marah. Astagfirullahaladzim. Gimana Mam tanggapannya? Ya udahlah, mau orang ngomong apa terserah lah. Mau ada jin, mau ada apa, semua terserah. Manusia kalau nggak punya masalah bukan manusia namanya. Ngerasa kok udah. Aku ngerasa aku punya Allah udah itu. Saipul Jamil juga mengaku aksi KDRT yang ia tuding dilakukan DP tersebut tidak berani ia lawan di tahun pertama dan kedua pernikahan mereka. Namun di tahun ketiga, meruqyah DP agar jin dalam dirinya diusir dan pergi meninggalkan tubuh mantan istrinya, memberanikan diri melawan dan berduel dengan DP hingga berujung perceraian. Sosok DP diakui Saipul sangat menyeramkan, tetapi pernyataan Saipul dibantah DP yang justru balik menuding bahwa justru Saipullah yang melakukan KDRT terhadap dirinya. Dan DP mengaku punya bukti atas tuduhannya tersebut. Makanya kan terjadi KDRT. Ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan, saking gak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan begini banget. Kayak apa sih ya, kalau lagi nih emosi itu main tangan, main kaki. Beneran. Makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Gitu, saya juga sempat bingung. Gue bilang, loh ini kok kalau baik kayaknya seperti putri salju gitu. Tapi kalau udah galak itu udah kayak melebihi dari udah lebih dari wanita pada umumnya lah. Pokoknya aduh, bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Udah marah udah pokoknya serem deh. Aduh, saya kalau bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan saudara-saudaranya juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin, ya semoga dikeluarkan. Ya, diruqyah. Ya mudah-mudahan Ustadz Danu dari jauh. Apalagi beliau kan orang berilmu ya. Orang yang berilmu gitu. Jadi siapa tahu nanti beliau memang punya cara untuk menyembuhkannya gitu. Harus tobatan nasuha pertama, dan kedua harus rendah hati. Jin itu kan datang pada orang-orang yang sombong. Kalau pada orang yang rendah hati, jin nggak mau masuk. Apa? Dia bilang nggak KDRT, ada buktinya, fotonya ada. Terus dia bilang gue nggak KDRT, itu gimana? Saipul Jamil juga menyebutkan bahwa sifat temperamen DP kadarnya lebih tinggi dari perempuan kebanyakan. Bahkan Saipul membandingkan sosok DP sebagai istri yang pertama dengan sosok almarhumah istri keduanya. King Saipul juga bahkan menilai bahwa karakter DP yang sering mengamuk dan temperamen itu justru bukannya mereda, tapi malah semakin menjadi alias semakin parah hingga saat ini. Padahal Saipul Jamil sendiri berharap kebiasaan buruk mantan istrinya tersebut bisa berkurang. Namun yang terjadi kini malah sebaliknya. Entah karena masih trauma dengan DP, Saipul bahkan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya menyesal pernah menikah dengan biduan asal Jawa Timur ini. Menyesal saya. Menyesal. Saya kenapa? Kalau tahu wataknya kayak begitu nggak saya nikahin. Beneran. Walaupun dia udah menerima kekurangan saya, tapi kalau dia tahu wataknya begitu, kan saya dulu kan terlena. Tapi gimana? Udah saya jadi istri, udah saya jalanin. Pas saya jalanin selama 3 tahun ya saya mengalami KDRT, ya mungkin pengaruh itu jinnya, ya udah saya ceraikan.
Kan sempat 2 kali saya ceraiin dia. Nggak perlu aku harus buktikan gimana-gimana, seluruh dunia juga udah tahu dia di penjara karena apa, masalah pedofil. Jadi apa lagi? Kenyataannya memang perceraian kami masalahnya itu, dan saya cuma 2 tahun. Setiap tahun itu saya di pengadilan. Tahun pertama saya tidak mau jadi janda, tahun kedua saya mau jadi janda. Kenapa? Karena saya melihat sendiri, kalau dibilang galak saya memang galak. Karena pasangan saya main sama laki-laki lain, makanya saya ngamuk dan saya marah. Jadi kalau dia nggak ngaku, ya dia suruh sumpah Al-Quran sendiri, dia coba sumpah Al-Quran. Pernah nggak main sama berondong terus berantem gara-gara bantuin berondongnya, bukan bantuin saya? Coba dia suruh sumpah Al-Quran, coba. Belakangan ini viral pula di sosial media. Video DP menanggapi pertanyaan netizen terkait masa lalunya dengan Saipul. Di satu sisi juga Dewi Persik seolah geram melihat tingkah laku Saipul, hingga netizen sempat menyenggol dirinya yang dibilang terkenal karena Saipul Jamil. DP memperlihatkan karirnya yang ia klaim sudah bersinar sebelum mengenal Saipul, alias membantah bahwa dirinya populer bukan karena numpang tenar pada Saipul Jamil. Kon delok-delok bojoku biyen kaya apa sing pertama? Tepuk lambene siji-siji yo, Mak. Kita lihat di medsos, ya kan, semua nama-nama binatang keluar, kebun binatang keluar. Kalau udah ngatain orang seenaknya, ya kan, kucing Kalibata, Jengger, ya kan, King Hap-Hap, semaunya gitu, yang penting dia puas gitu. Sayang, kok terkenal aku terkenal karena dia? Aku terkenal udah dari bintang pentas, say. Terus aku langsung dikontrak untuk jadi sang bintang di SCTV. Aku belum kenal sama dia jadi bintang tamu di SCTV. Jadi coba bayangin, aku sang bintang di SCTV, itu program SCTV dulu. Setelah Mbak Inul, Ira Suara, baru aku. Dan itu baru kenal sama dia. Kamu salah. Geger, King Saipul Jamil merespon pernyataan Ustadz Danu yang menyebutkan ada sarang jin di tubuh Dewi Persik. Lantas benarkah Saipul serius menempuh langkah hukum untuk DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mengejutkan, reaksi Saipul Jamil yang merespon pernyataan dari Ustadz Danu yang menyebutkan ada sarang jin di tubuh Dewi Persik. Tak kalah mengejutkan lagi adalah peringatan dari Saipul Jamil terhadap Dewi Persik. Bahkan rencana somasi terhadap dirinya bukan gertakan belaka, tapi benar-benar akan dilakukan. Saipul Jamil juga akan langsung mengambil tindakan melayangkan somasi kepada Dewi Persik. Saipul Jamil juga mempertanyakan maksud dari aksi Dewi Persik yang ia nilai tidak elok atau tidak etis terkait postingannya di sosial media yang membuka aib dirinya di masa lalu. Saya, King Saipul Jamil, dan pengacara saya, Bang Raja. Ya, hari ini sengaja saya undang teman-teman ya, untuk memberi kabar ya, tentang hari-hari terakhir ini yang terjadi di sosial media. Gitu kan. Jadi ini ujungnya mau sampai mana? Dan juga tetap di sini saya kepengen keadilan. Ya, karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, kita udah bukan ngomongin masalah mantan atau bukan mantan ya. Jadi kalau udah yang namanya hal fitnah, ya, bohong, penyampaian bohong, berita yang tidak benar, ya, saya di sini mengatasnamakan rakyat, sebagai warga negara yang minta keadilan. Nah, saya nggak terima difitnah.
Saya nggak mau masa lalu saya difitnah, terutama masalah rumah tangga saya. Saya menyampaikan pertama mendapatkan kuasa dari King Saipul Jamil. Sebelumnya saya tunjukkan dulu kuasanya ya, pertanggal 24 Juli. Kuasa ini nanti kami gunakan untuk laporan ya. Laporan nanti kita ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan kami buat langkah-langkah dipastikan kita akan menyampaikan surat somasi atau klarifikasi lah kepada saudari Dewi Persik. Maksud dari tujuan yang nanti kami akan sampaikan di dalam somasi tersebut. Terkait kalau saya lihat memang terkait masalah mengupload ya atau share di sosial media, ada beberapa ya, mungkin nanti Dewi Persik akan lihat sendiri di dalam somasinya, nanti kita akan sampaikan juga di somasi itu dengan gambarnya juga seperti itu. Rencana langkah hukum Saipul Jamil ditanggapi santai oleh Dewi Persik. Sebab rupanya DP pun telah merencanakan akan menempuh langkah hukum juga. Ya, DP mengaku telah berkonsultasi dan menyerahkan semuanya kepada Syandi Arifin sebagai kuasa hukumnya untuk melaporkan King Saipul ke polisi. Menanggapi rencana laporan oleh DP, Saipul Jamil mengaku tidak takut. Ngomong banyak kalau mengenai lapor dan melapor, aku tidak bicara banyak, cuma tunggu aja minggu-minggu ini. Aku sudah serahkan itu ke Bang Sandi Arifin. Dia juga tetap bentar nih udah konsultasi hukum. Nggak apa-apa kan saya bilang ini negara hukum. Anda tidak nyaman, laporkan ke yang berwajib. Tidak pandang bulu. Yang penting yang dilaporkannya itu benar dan terjadi. Kalau yang dilaporin yang ngadi-ngadi, ya kan, yang satu ngaku, yang satu nggak ngaku, ya kan nggak sempurna. Ngerti nggak? Gitulah kan semua kan. Jadi bukti itu salah satu pengakuan. Kalau misalnya ternyata saya sudah melakukan sesuatu tapi dia nggak mengakui, ya dosanya dia sama Allah, udah gitu aja saya. Saipul Jamil akan segera mensomasi Dewi Persik karena postingan di media sosial. Lantas, seperti apa peringatan Farhad Abbas kepada Dewi Persik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Geger, Saipul Jamil akan segera mensomasi Dewi Persik karena postingan di sosial media. Lebih geger lagi, peringatan keras dari Farhad Abbas terhadap Dewi Persik agar tidak menyenggol King Saipul Jamil. Ketika terlibat seteru dengan Dewi Persik saat ini, Farhad Abbas menyebut King Saipul sedang diuji oleh tingkah laku Dewi Persik yang telah menyenggol namanya. Menurut Farhad, hal tersebut terjadi karena Dewi Persik menyadari bahwa siapapun yang menyenggol nama King Saipul akan cepat menjadi tenar. Farhad juga mengingatkan kelakuan Dewi Persik yang sebelumnya berani berseteru dengan ketua RT di lingkungannya. Karena itu, apalagi dengan mantan suaminya, King Saipul Jamil, ia anggap remeh. Farhad menegaskan bahwa sikap Dewi Persik demikian, apalagi sebagai mantan istri dari King Saipul, tidak benar karena kerap membongkar aib-aib masa lalu dari sosok sang mantan suami. Padahal menurut penilaian Farhad, Dewi Persik sama sekali tidak ada kepentingan, apalagi hak untuk menyerang sosok Saipul Jamil. Saya datang khusus untuk membela Saipul Jamil, King Saipul Jamil. Ya. Siap. Saya minta Bang King Saipul Jamil untuk ikhlas dan sabar karena
dia telah melewati ujian. Jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk, mulut-mulut curang dan mulut-mulut orang-orang yang punya kepribadian tidak baik. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar. Dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman. Salah benar itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menghukum bukan manusia. Tapi sebagai warga negara yang baik dia telah menjalaninya. Jadi Bang Saipul berpikir anjing menggonggong kafilah berlalu. Bagi mantannya yang memang kemarin aja tetangganya ketua RT aja dia hajar kok. Apalagi namanya mantannya. Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya. Hei Dewi Persik, kamu itu udah mantannya ini King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu lu mau pamerin, itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman. Dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia normal kembali yang sudah dibina dari lapas dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian. Belum merasakan lagi penjara yang pedih dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah, dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Bang Ipul. Nah itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja, ini ujian. Makin dia ngoceh, makin kelihatan kelasnya. Pribadi kalian itu berbeda. Kenapa saya berada membela King Ipul? Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati. Jangan terpancing saya katakan. Kecewa banget. Gara-gara ini kamu jadi diungkit. Iya, jadi diungkit. Sebenarnya diungkit juga kagak nyambung ya. Kagak nyambung. Kalau diungkit kagak nyambung. Gua sama Dewi berakhir rumah tangga 2009. Gue punya kasus setelah gue punya istri gue yang kedua meninggal, baru gue ada kasus lain. Jadi ini manusia ini dia udah kehabisan senjata. Dia menyangkut pautkan dengan kasus 2016 gitu loh. Seperti itu. Yang jelas gue adalah pada saat gue jadi suaminya dia, suaminya Virginia, insya Allah gue laki-laki normal. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.